Ketemu lagi di kuliah kita Intermediary Business Management, kuliah kelima Intermediary Business di bidang pemasaran. Sebelum kita lanjutkan, please di subscribe agar channel ini lebih maju lagi dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Definisi pasar. Menurut William J. Stanton, pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan mendapatkan rasa puas. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan. Menurut Shimamura, pengertian pasar adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginan memiliki atau membeli barang tertentu yang mempunyai kemampuan beli terhadap produk tersebut. Kesempatan tukar-menukar barang dengan alat pembayaran ada di dalam pasar. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan organisasi atau institusi dalam mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, bertukar tawaran antara konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Secara sederhana, definisi pemasaran lebih diidentikan dengan proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial. Perantara merupakan salah satu fungsi dari marketing. Aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara atau marketing atau pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran barang atau jasa melalui saluran distribusi. Pada proses aktivitas perantara ini juga terjadi kegiatan pembiayaan, pencarian informasi, dan klasifikasi produk. Marketing intermediaries. Marketing intermediaries dikenal sebagai perantara distribusi. Adalah perusahaan yang disewa oleh produsen untuk mempromosikan produk, menjual, dan mendistribusikan produk ke konsumen akhir. Tipe dasar perantara pemasaran meliputi agen, agen pemasaran, grosir, dan pengecer, dan perusahaan distribusi. Agen dan lembaga pemasaran membantu dengan promosi produk, sedangkan pedagang besar, pengecer, dan perusahaan distribusi menjual produk kepada pelanggan. Wholesaler. Wholesaler adalah kegiatan yang dilakukan dengan membeli barang dengan jumlah besar langsung dari produsen ataupun distributor yang kemudian disortir berdasarkan jenis dan kualitasnya, lalu dipecahkan kembali menjadi unit-unit yang lebih kecil. Unit-unit tersebut lalu mendistribusikan dan dijual kembali ke retailer, industri, komersial, ataupun bisnis profesional. Distributor. Distributor adalah seorang atau perusahaan yang memiliki hubungan bisnis secara langsung dengan perusahaan manufaktur. Terkadang seorang distributor juga mempresentasikan perusahaan manufaktur itu sendiri sebagai distributor resmi. Seorang distributor seringkali mendapatkan akses dan kontak eksklusif dalam hal mendapatkan harga barang dari perusahaan manufakturnya atau perusahaan manufaktur yang lainnya. Kontrak eksklusif tersebut biasanya berhubungan dengan lokasi spesifik distributor untuk mendistribusikan produk dan jasanya. Agen. Agen atau broker merupakan wholesaler bagi wholesaler lainnya. Agen atau broker memiliki kontrol terhadap stok supply yang ditawarkan karena deal-deal bisnis yang telah dibuat, baik dengan distributor ataupun perusahaan manufaktur. Agen atau broker yang bekerja dalam industri wholesale memiliki tugas utama, yaitu
secara aktif mencari suplai barang dari banyak sumber untuk harga dan kualitas yang terbaik untuk dipasarkan kepada konsumen. Sedangkan reseller adalah penjual langsung kepada end user atau langsung kepada konsumen akhir. Profesi yang merebak setelah muncul tren penjualan melalui jalur online seperti saat ini, reseller menjadi pilihan yang menarik karena jika dilakukan secara online, maka pekerjaan ini tidak memerlukan banyak sekali modal. Reseller bisa diibaratkan toko yang langsung melakukan transaksi dengan end user. Perubahan di bidang marketing. Kemajuan teknologi digital tidak hanya menjadi alat komunikasi di dunia maya. Di tangan generasi milenial, media sosial berkembang menjadi bisnis. Generasi milenial mulai berbisnis daring atau e-commerce dan membangun perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi digital yang diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di masa yang akan datang. Di tengah bisnis konvensional yang mulai ditinggal dan beralih ke bisnis elektronik, perkembangan penjualan terhadap berbagai produk kebutuhan yang biasa dijual secara retail lambat laun mulai didisrupsi oleh kehadiran berbisnis daring berbasis teknologi digital. Perkembangan iklim bisnis retail dalam bentuk gerai toko yang menawarkan barang dan jasa sudah banyak yang tutup. Hal ini merupakan suatu peringatan kepada para pengusaha untuk melakukan perubahan strategi dagang konvensional menuju perdagangan berbasis teknologi digital. Perdagangan berbasis teknologi itu adalah marketplace yang hadir dengan berbagai kemudahan bagi yang berbelanja, sehingga transaksi dan pembelian lebih efisien dan efektif. Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online yang menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan, marketplace adalah department store online. Jenis-jenis marketplace. Pada umumnya terdapat dua jenis kerjasama di situs marketplace Indonesia, yaitu marketplace murni dan yang kedua adalah marketplace konsinyasi. Yang dimaksud dengan marketplace murni adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk, dan pembeli dapat melakukan penawaran harga. Transaksi dapat dilakukan melalui rekening yang disediakan oleh marketplace. Contoh marketplace murni yang populer di Indonesia dari jenis marketplace ini adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevania, Belanja.com, dan Blibli.com. Beberapa contoh marketplace dari luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee, Singapura, Lazada, Singapura, JD.ID dari Tiongkok, Amazon dari Amerika Serikat, dan Rakuten dari Jepang. Selanjutnya adalah marketplace konsinyasi. Marketplace jenis konsinyasi adalah hanya sebagai tempat titip barang kepada pemilik situs pihak marketplace. Transaksi penjualan dan pembelian menjadi tanggung jawab pihak marketplace. Salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsinyasi adalah Zalora. Contoh marketplace lain yang menggunakan jenis kerjasama ini adalah Beribenka. Masih dalam marketplace konsinyasi, pihak situs marketplace akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran. Perbedaan mendasar terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Alur transaksi di marketplace terjadi langsung antara penjual dengan pembeli dan menjadi tanggung jawab situs marketplace.
Berikut ini adalah beberapa perusahaan startup di bidang marketplace yang akan kita bahas. Pertama adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan Blibli. Tokopedia adalah marketplace yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada Februari 2009. Di usia ke-10-nya, Tokopedia berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 137 jutaan sekian. Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu startup unicorn Indonesia. Artinya, valuasi marketplace ini sudah mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Selanjutnya adalah Bukalapak. Bukalapak di posisi kedua yang menyandang gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah marketplace yang didirikan oleh Ahmad Zaki pada 2010 di Bandung, Jawa Barat. Marketplace ini berhasil mengumpulkan 115 juta pengunjung per bulan pada awal 2019. Selanjutnya ada Shopee. Shopee adalah marketplace asal Singapura. Sejak 2015, setelah 4 tahun sejak ekspansi, Shopee berhasil menjadi salah satu marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Kunjungan bulanan Shopee mencapai sekitar 74 jutaan. Marketplace yang berada di bawah SEA Group ini mampu merebut perhatian konsumen Indonesia dengan kampanye-kampanye kreatifnya yang melibatkan selebritas internasional seperti Blackpink, Valen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Lazada. Lazada seperti mulai kesulitan menghadapi persaingan dengan marketplace lainnya. Awal 2018, Lazada adalah marketplace yang pengunjungnya terbanyak. Sayang, pada 2019, Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung per bulan sebanyak 52 jutaan. Di tempat kelima ada Blibli.com. Blibli.com adalah marketplace hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Jarum. Marketplace ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32 jutaan per bulan. The motivation is, orang yang sukses adalah orang yang selalu menciptakan hal-hal baru serta mencari cara untuk membuat peningkatan. Mark Zuckerberg, CEO Facebook. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe, stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia. Salam sukses selalu. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, share, and comment. Dan please subscribe untuk mendukung channel ini bisa berkembang lebih baik lagi untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Terima kasih.